Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengetahuan tentang nama-nama iblis dan tugas-tugasnya. Sesungguhnya keturunan setan, keturunan iblis yang bernama Azazil ada 9. Zaliatun, Watsin, Lakus dikatakan juga Lakis, Awan, Hafa, Muroh, dan nama kunya iblis adalah Abu Muroh, Masud, Dasim dan Walhan. Adapun Zaliatun, dia bertugas menyertai orang-orang di pasar. Di sana ia menancapkan bendera. Menurut sebagian ulama, disebut Zalanbur. Di setiap pasar ia menghiasi atau memberi bisikan para penjual agar melakukan omong kosong, sumpah yang dusta, memuji barang dagangan, mengurangi takaran dan timbangan. Di kitab Al-Qomus, iblis Zalanbur bertugas memisahkan antara suami dengan istrinya, memperlihatkan aib-aib istri pada suami. Watsin adalah iblis yang bertugas menyertai pada musibah. Ada yang mengatakan bahwa nama setan musibah adalah Tabar. Ia menghiasi agar menjerit-jerit dan menamparkan pipi dan semacamnya. Awan bertugas menyertai penguasa, menghiasi dengan kedoliman. Hafaf yang menyertai minuman yang memabukkan. Muroh menyertai seruling, menghiasi orang yang meniup seruling. Lakus yang menyertai penyembah api atau orang-orang Majusi. Ada yang mengatakan bahwa Lakis dan Walhan yang menyertai bersuci dan sholat. Keduanya mengganggu ketika manusia bersesuci dan sholat. Sebagian ulama mengganti 3 dari mereka dengan 3 yang lain. Al-Awan, setan penggoda zina, yang meniup saluran kencing laki-laki dan pantat perempuan. Al-Wasnan, setan penggoda di waktu tidur, memberi beban pada kepala dan kelopak mata, sehingga berat untuk bangun melaksanakan sholat, dan semacamnya, dan membangunkan untuk perbuatan buruk, seperti zina dan semisalnya. Al-Afyat, yang dipasrahi tugas menggoda nabi dan para wali. Para nabi selamat dari godaan mereka, sedangkan para wali berusaha keras melawan godaan mereka. Orang yang diselamatkan oleh Allah akan selamat, dan yang disesatkan olehnya akan tersesat. Masud dikatakan juga Matun, yang menyertai berita atau kabar bohong, yang menaruh pada lisan-lisan manusia. Mereka tidak menemukan dasar yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Dasim, iblis yang menyertai rumah. Ketika seseorang masuk ke rumah dan tidak mengucapkan salam, dan tidak menyebut nama Allah, maka ia menimbulkan di antara mereka pertentangan, permusuhan dan perselisihan, sehingga terjadi perceraian, hulu, dan pemukulan. Dasim berusaha mengobarkan permusuhan antara suami istri, supaya mereka berpisah. Ada yang mengatakan bahwa Dasim adalah nama setan makanan, yang makan bersama manusia, dan masuk ke rumah jika ketika seseorang tidak menyebut nama Allah pada waktu makan, masuk rumah, tidur di kasur, dan pakai pakaian jika tidak dilipat. Walhan, yang mengganggu ketika wudhu, sholat, dan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa Walhan menggoda ketika wudhu, dan membuat manusia menggunakan air berlebihan. Iblis pengganggu ketika sholat bernama Konzab, seperti dalam Al-Qomus. Itulah sekilas tentang informasi beberapa nama iblis dan setan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.